Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Lestari Harahap. Saya dari PMM 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi genetika, yang mana genetika membahas tentang gen, kromosom, dan DNA. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk pada gen. Baiklah, saya akan menjelaskan materi genetika, di mana gen, kromosom, dan DNA. Gen adalah merupakan satu seri triplet basa nitrogen yang terdapat pada pita DNA. Gen memiliki kemampuan dalam menentukan berbagai ciri atau sifat seperti warna mata, bentuk hidung, dan tipe rambut. Nah, di dalam tubuh manusia atau makhluk hidup terdapat gen. Nah, di sini dia dapat mempengaruhi warna mata, bentuk hidung, dan tipe rambut. Nah, kromosom. Fungsi kromosom sendiri adalah membawa sifat individu dan membawa informasi genetik karena di dalam kromosom terdapat gen. Nah, di mana kromosom itu adalah ini yang berbentuk cincin, dan bagian di dalam kromosom ini terdapat nukleus, sel, kromatid, telomer, sentromer, histon, dan protein. Kromosom ini merupakan struktur mikrofis dalam sel yang membawa molekul DNA pada sel bakteri dan Archaebacteria. Kromosom berupa DNA berbentuk seperti cincin. Ini dia akan berbentuk seperti cincin yang mengapung di dalam plasma sel. Nah, pada eukariota kromosom ini terdapat nukleus. Ini adalah eukariota pada kromosom. Nah, di dalam ini terdapat nukleus, memiliki struktur yang sangat kompleks. Nah, DNA yang berbentuk seperti pita kromosom tersusun dari DNA histon dan semacam protein. Nah, ini adalah kromosom yang berbentuk seperti cincin, dan di sini di dalam nukleusom ini terdapat histon dan semacam protein. Nah, kromosom terdiri atas dua kromatid saudara. Kromatid saudara ini adalah hasil penggandaan dari satu kromosom, yang mana dia disebut dengan membran inti dan gelendong pembelah terbentuk. Nah, ini disebut dengan profase, yang mana adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut dengan fragmen. Dan yang kedua, kromosom mendapat memadat dan menebal. Nah, ini membran inti ini akan mulai rusak dan menjadi bagian-bagian. Inilah yang disebut dengan metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Sentrosomnya ini atau gelendong pembelahannya ini akan berjejer seperti ini, dan kemudian pada bagian bidang pembelah ini dia akan terbagi dua, dan kromosom ini akan terbelah dua dan disebut dengan anafase. Kromatid sesaudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, setelah ini terbelah menjadi dua bagian dan berlawanan, dia akan memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Berarti misalnya di sini ada 4, di kanan juga ada 4. Di kiri ada 4, di kanan juga ada 4. Dan ini disebut dengan telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang. Nah, ini cincinnya ini akan terbelah. Yang tadinya 1 akan menjadi 2. Nah, di sini ada struktur arah replikasi atau DNA ya, DNA
polimerase, garpu replikase, RNA primer, fragmen okasi, DNA induk. Nah, di sini terdapat 5 bagian, di mana helikase pemisah ikatan ganda DNA. Helikase itu yang ini, dia akan membuka ikatan dari pita DNA ini. Yang tadinya ini dengan ini tuh bersambung, dan dia helikase itu adalah pemisah. Dan yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Setelah dipisah oleh helikase, protein ini mengikat dengan kuat agar rantai tunggal atau rantai dari DNA ini stabil karena terpisah. Nah, yang ketiga itu leading strand, dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimase. Ini ada panah biru, dia kelanjutan dari DNA yang terpisah tadi, yang disatukan oleh protein pengikat rantai. Dan yang keempat itu leading strand terbentuk sepotong-sepotong polimase berbentuk RNA primer yang akan diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk fragmen okasi. Nah, kalau di bagian sininya pengikat rantai itu tadi yang dihubungkan oleh protein pengikat, dia terpotong-potong dan dia akan membentuk fragmen okasi. Dan yang terakhir RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen okasi hingga menjadi rantai yang utuh. Nah, ini tadi terpotong-potong dan kemudian dia akan menyatukan bagian yang terpotong-potong supaya pitanya ini bersambung. Nah, ini adalah disebut dengan arah replikasi. Nah, kemudian di sini ada DNA, yang mana tadi DNA itu dilambangkan dengan huruf kapital. Ini dia, adein, guanin, citosin, timin. Nah, DNA itu adalah fosfat dan gula. Fosfadier ikatan hidrogen basa nitrogen, dioksitinidin monofosfat. Di sini ada jelas dia membagi-bagikan ya, di mana letak-letaknya. Nah, yang bagian panah-panah merah ini adalah ikatan basa nitrogen dan gula. Pada RNA ada fosfat, ada nukleotida basa nitrogen. Nah, di RNA ini ada purin dan pirimidin, yang mana tadi sudah kita jelaskan. Purin itu adalah satuan dari adein dan guanin, sedangkan pirimidin adalah sitosin dan urasil. DNA dan RNA, deoksiribonukleat acid, inti sel kloroplas atau mitokondria yang disebut dengan double helix, untaian ganda. Pitanya ini digandakan, sedangkan pada RNA ribonukleota acid sitoplasma ribosom beberapa di inti sel rantai tunggal. Dia tidak digandakan, dia hanya satu rantainya. Makanya rantai pada RNA itu single ya. DNA fosfat, nukleotida basa nitrogen, gula pentosa dan deokribosa. Jelas ya? Pembeda RNA dan DNA. Nah, pembedanya letak. DNA itu letaknya pada plastida mitokondria inti, sedangkan RNA terletak pada ribosom inti sitoplasma. Dan rantai DNA itu adalah panjang atau disebut dengan double helix, sedangkan rantai RNA adalah pendek dan biasa disebut dengan single helix. Nah, fungsi DNA sendiri adalah perancang sintesis protein, sedangkan RNA pelaksana sintesis protein.
Dan kadar DNA itu tetap tidak dipengaruhi kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA adalah berubah dipengaruhi kecepatan sintesis protein. Dan komponen DNA itu fosfat gula pentosa basa nitrogen ini ada pada bagian DNA adalah PO4 deoksiribosa purin, dan dibagi menjadi dua bagian, adein yang biasa dilambangkan dengan kapital A, gunain biasa dilambangkan dengan kapital G, dan pirimidin adalah bagian dari sitosin dan timin. Sedangkan di RNA adalah ribosa atau purin, yang mana adein dan gunain, sitosin dan urasil. Nah, jelas ya perbedaan antara DNA dan RNA. Nah, di sini adalah RNA makromolekul penyimpanan dan penyaluran informasi genetik. Ada tiga tipe RNA. RNA-D membawa kode genetik ke ribosom. RNA-R komponen utama ribosom. RNA-T membawa asam amino ke ribosom. Nah, di sini ada rantai RNA-D dan struktur RNA-T, struktur kimia urasil dan ribosa pada RNA. Nah, di sini terlihat jelas ya pada gambar yang mana tiga tipe dari RNA. Baiklah, sekian penjelasan video genetika dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.